kebenaran firman Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga. Kita akan membacakan ayat yang ke-17 sampai 19. Karena ayatnya sedikit saja, jadi kita akan bacakan secara bersama-sama. Sekali lagi dari kitab Habakuk pasal 3, kita membaca ayatnya yang ke-17 sampai 19. Kalau sudah berjumpa dengan ayat ini, mari katakan bersama amin. Baik, dalam hitungan yang ketiga kita akan bacakan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 19, dan dalam hitungan yang ketiga kita bersama-sama membacakan ayat 17. 3, 2, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terharu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorai-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia memberikan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Berbahagia kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berbicara bagaimana orang yang berpaut kepada Tuhan. Bagaimana orang yang berpaut hatinya kepada Tuhan. Orang yang berpaut hatinya kepada Tuhan dikatakan, saudaraku, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun mungkin pokok anggurnya tidak berbuah, bahkan pohon zaitun mengecewakan, tidak ada hasil. Bahkan dikatakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya saudaraku, orang yang berpaut hatinya kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi di sekitarnya. Sekalipun dikatakan tidak ada bahan makanan, sekalipun dikatakan tidak ada uang di dompet, sekalipun dikatakan harta tidak ada, tapi orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, dia tidak peduli situasi keadaan yang melandanya. Kalau kita melihat keadaan Nabi Habakuk ini dinyatakan sebagai nabi yang bingung, saudaraku. Mengapa Nabi Habakuk ini bingung? Kenapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan diberkati? Bahkan dinyatakan kebenaran bisa dibeli, bisa diinjak-injak, diputar balik ke kebenaran. Sehingga nabi ini, Habakuk ini, dia disebut sebagai nabi yang bingung, mempertanyakan kepada Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Orang yang benar kok hidupnya seperti dan seakan-akan tidak berbahagia, selalu miskin, ya kira-kira seperti itu. Dan orang yang di luar Tuhan, yang semakin hidup dalam kejahatannya, gemuk-gemuk diberkati. Tapi sebenarnya saudaraku, Tuhan sedang membiarkan umat, khususnya orang-orang yang kasdim ini, kalau dilihat di konteksnya, Tuhan biarkan mereka sampai kepada titik di mana mereka harus menerima balasan dari perbuatan mereka. Jadi jangan heran kalau ada orang yang di luar Tuhan itu diberkati. Ada orang di luar Tuhan gemuk-gemuk, bahkan mereka menginjak-injak kebenaran. Nabi Habakuk sendiri dia bingung, mempertanyakan keadilan Allah. Di mana keadilan? Ya, itulah sebabnya di ayatnya yang ke-17, ini satu tindakan iman orang yang berpaut hatinya kepada Tuhan. Orang yang hatinya sudah melekat dengan Tuhan dinyatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak ada tanda-tanda kehidupan,
Yang harusnya dia mendapatkan hasil, malah justru tidak ada tanda-tanda kehidupan. Malah justru sebaliknya, semakin hari bukannya semakin ada solusi, tapi justru semakin seakan-akan tidak ada solusi. Tidak ada jalan keluar bagi permasalahannya. Tidak ada jalan keluar bagi persoalannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin jarang di antara kita yang mengalami keadaan begini. Ya, jarang. Tapi kalau ada sebagian pernah mengalami situasi seakan-akan tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Kalau kita coba lihat tadi, pujian yang disampaikan oleh Mama itu luar biasa. Maknanya itu hebat, maknanya luar biasa itu. Ternyata dunia ini tidak bisa menjamin. Kalau tidak ada Yesus di hati tadi, sia-sia. Harta tidak bisa menolong. Harta tidak bisa memberikan dampak. Kalau saja dipanggil Tuhan, harta seakan-akan tidak berarti. Memang tidak berarti. Jadi selain hati berfokus berpaut kepada Tuhan lah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya ayat ini sangat luar biasa. Dinyatakan dikala kita dilanda pencobaan, dilanda oleh berbagai masalah, dan seakan-akan apa yang kita buat tidak berhasil. Tidak ada ternak yang bisa berhasil. Semua dilanda oleh penyakit babi. Itu kan yang di kampung karena mereka punya babi. Kalau kita tidak punya babi, ya jarang ada penyakit sapi ya. Makanya ada terus sapi. Ya, tapi sebentar lagi dipotong juga itu hari kurban. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi saya hanya melihat, saya mempelajari ternyata orang yang berpaut hatinya kepada Tuhan, dia tidak dipengaruhi oleh situasi itu. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan yang melanda hidupnya. Sekalipun dikatakan uangnya nggak ada di dompetnya, masih untung kalau ada dompetnya. Ini nggak ada dompetnya, apalagi duitnya. Tapi saya melihat, saya mempelajari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 18 yang menjadi jaminan. Orang yang berpaut hatinya kepada Tuhan, orang yang fokus hatinya kepada Tuhan, dikatakan sekalipun doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, doanya, pergumulannya tidak dijawab oleh Tuhan, tapi hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Hatinya tetap fokus kepada Tuhan. Artinya harta bukan menjadi jaminan. Tapi kalau orang yang maksudnya ada sedikit hartanya, ada rezekinya, tapi masih mengeluh, ini ya bahaya. Ada mengeluh, apalagi yang tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya makanya aneh kalau ada orang berada, maksudnya punya duit, anggaplah masih punya beberapa harta, mungkin ada motornya atau ada mobilnya atau apapun, tapi masih mengeluh, itu luar biasa itu bagi saya. Mengapa? Ada tapi masih mengeluh. Mengapa? Karena orang kaya itu tidak pernah puas karena dia akan kekayaannya. Orang punya uang 1 juta, dia tidak puas, mau 10 juta. Udah dikasih 10 juta, mau 100 juta. Udah dikasih 100 juta, mau 1 M. Tidak puas lagi, cari terus. Kalau udah dikasih 1 M, mintanya beberapa ember. Waduh, luar biasa. Artinya dia tidak pernah puas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi lihat orang yang berpaut hatinya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 18, namun aku akan bersorai-sorai di dalam Tuhan. Itulah sebabnya tanda ciri orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Dia akan bersorai-sorai di hadapan Tuhan. Tidak peduli dia tidak memiliki uang. Tidak peduli dia tidak memiliki sesuatu yang dibanggakan. Tapi hatinya akan bersorai-sorai kepada Tuhan. Hatinya akan bersuka cita terus kepada Tuhan. Mengapa? Karena harta bukan menjadi jaminan dia untuk bersuka cita. Ada orang yang ada harta tapi sukacita tidak muncul dalam hidupnya. Jadi saudaraku, lebih bagus kita mungkin bersuka cita bersorai-sorai, sekalipun mungkin melihat keadaan kita tidak seperti yang diharapkan orang lain. Tapi hati kita ketika kita fokus berpaut kepada Tuhan,
ketika hati kita hanya Tuhan yang kita andalkan, saya percaya hati orang itu dipenuhi dengan sukacita. Hati orang itu dipenuhi dengan sorai-sorai. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita pernah merasa bahwa saya tidak ada apa-apanya. Kita lebih berharga daripada harta duniawi ini. Karena Allah begitu baik, begitu luar biasa menjadikan kita, menciptakan kita. Itulah sebabnya pada minggu kemarin saya bilang hidup kita ada di dunia ini itu ajaib. Kita ada di dunia ini, kita lahir ada itu udah ajaib. Apalagi persoalan-persoalan biasa yang Tuhan percayakan untuk kita lewati. Itu bagi Tuhan itu kecil. Tapi mau gak hati kita berpaut kepada Tuhan? Mau gak hati kita fokus sama Tuhan? Tidak peduli situasi yang melanda kita. Mau keadaan sesulit apapun, doa-doa tidak dikabulkan, doa-doa kita tidak dijawab. Tapi mau gak hati kita berpaut kepada Tuhan? Mau gak kita fokus sama Tuhan? Ya, saya sudah mengalami ini beberapa tahun di asrama. Sekalipun tidak ada uang, ya, apalagi juga hari itu tidak ada handphone. Tapi kalau memuji Tuhan, sukacitanya luar biasa. Loncat-loncatnya lebih tinggi daripada yang lain. Bukan karena memang gak ada uang, bukan. Tapi karena sukacita memuji Tuhan. Hati ini bersukacita, bergembira. Karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan saya. Ya, pujian tadi mama kita luar biasa. Pujian mama kita tadi. Bahagianya kita karena ada Yesus di hati. Amin. Bahagianya kita karena ada Yesus bersama dengan kita. Karena apabila tiba saja, tiba waktunya Tuhan memanggil kita, harta kita tidak bisa menolong kita. Itu maknanya luar biasa itu, saudaraku. Artinya bahwa tidak bisa menjamin kita. Ya. Orang kaya juga kalau mati, ya sama, rumah terakhirnya paling 2 kali 1. Sekalipun dia bisa beli 10 kali 12. Tapi tetap tempatnya hanya 2 kali 1. Gak ada yang lebih. Jadi apa yang saya maksud sebenarnya gak ada sesuatu yang perlu kita banggakan di dunia ini. Ya, kalau Tuhan percaya kita, anggaplah 70-80 itu pun udah luar biasa itu kalau Tuhan izinkan itu. Ya, dia tidak memilih-milih umur, ya. Umur juga masih muda, kalau dia pengen panggil. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terpenting adalah saat hati kita berpaut, berfokus sama Tuhan. Ya, bukan kepada keadaan. Jadi saya sedikit, bahkan banyak diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita menyadari bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan sekalipun tidak menghasilkan buah, bukan untung malah rugi. Bukan yang membuat kita sukses, malah justru sebaliknya. Tapi ayat 18-nya, namun aku akan bersorai-sorai. Bukan hanya sekedar bersukacita biasa. Bersorai-sorai di hadapan Allah karena dia percaya. Bukan itu yang menentukan sukacitanya. Bukan itu yang menentukan semangatnya memuji menyembah Tuhan. Tapi ketika hatinya berfokus, berpaut sama Tuhan. Ketika dia memegang satu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa aku melupakan kalau aku pernah gagal. Aku melupakan kalau aku pernah kekurangan dan segalanya. Mengapa? Karena harapannya, cita-citanya berpaut kepada Tuhan. Bahkan dinyatakan yang berikut, saudaraku dikasih oleh Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Tidak hanya bersukacita, tidak hanya bersorai-sorai. Dia beria-ria di dalam Allah. Artinya bahwa dia tidak peduli keadaannya sedang dilanda oleh, anggaplah namanya kesulitan, sedang dilanda oleh masalah-masalah yang tidak membuat dia berseri. Tapi saya mau menyatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan letakkan sukacita kita oleh karena ada harta kita. Jangan letakkan sukacita kita ketika kita ada duit. Karena sumber sukacita kita bukan di duit, tapi sumber sukacita kita ketika kita menyadari Tuhanku hebat, Tuhanku lebih dahsyat. Sukacita itu ada di sini. Sehingga meluaplah sukacita itu. Itulah sebabnya saudaraku,
Ketika kita beribadah, bersekutu, memuji Tuhan, kita harus bersemangat, bersuka cita, bersorak-sorai. Karena kita tahu Allah ada bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengingatkan setiap kita bahwa ternyata di dunia ini tidak ada yang bisa menjadi jaminan. Di dunia ini tidak bisa mengandalkan, bahkan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya Tuhan mau pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Tentunya mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami tidak ada uang sementara butuh. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Ya. Tidak ada lagi solusi, tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita menyadari ada Tuhan bersama dengan kita, muka kita tidak langsung cemberut. Masalah boleh aja ada, penderitaan boleh aja ada, tapi jangan sampai sukacita kita, jangan sampai sorak-sorai kita karena di dalam Tuhan itu terputus. Jangan izinkan persoalan masalah apapun menghalangi kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita kita tidak dilihat oleh karena berbagai hal yang bisa kita andalkan. Keuangan kita tidak bisa menjadi sumber sukacita kita. Boleh bersukacita kalau ada uang, tapi bukan itu sumber sukacita kita. Sumber sukacita kita adalah hanya di dalam Tuhan. Ya, sangat-sangat diberkati tadi pujian yang dibawakan oleh Mama itu luar biasa. Coba kalau kita semua menyadari hal demikian, menyatakan bahwa ternyata tidak ada yang bisa diandalkan. Ya, tidak ada yang bisa diandalkan. Hanya Tuhan andalannya, hanya Tuhan harapannya. Kalau demikian Bapak Ibu, ini satu pengharapan bagi kita yang hatinya berpaut kepada Tuhan, hatinya tetap bersorak-sorai, tetap bersukacita, tetap beria-ria, sekalipun tadi dikatakan pohon ara tidak berbunga, tidak berbuah, tidak menghasilkan makanan. Yang pohon ara ini, pohon anggur juga tidak berbuah, bahkan pohon zaitun pun mengecewakan. Tapi satu hal yang diyakini orang yang berpaut hatinya kepada Tuhan, dia akan bersorai-sorai, dia akan bersukacita, dia akan beria-ria. Yang berikutnya saudaraku, ayat yang terakhir, ayat yang ke-19, dinyatakan seperti ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita ayat 19, Allah adalah Tuhanku dan kekuatanku. Artinya bahwa orang yang berpaut, berfokus hatinya sama Tuhan, yang kekuatannya hanya pada Tuhan. Kekuatannya bukan adalah kekuatan manusia biasa, tapi kekuatannya berasal daripada Tuhan. Sumber kekuatannya hanya daripada Tuhan. Jadi orang yang habis tenaganya oleh karena Tuhan atau pekerjaan Tuhan, Tuhan akan ganti dengan kekuatan baru. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang habis-habisan tenaganya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, dia akan memberikan kekuatan baru. Jadi kalau demikian jangan menyesal kalau kita sudah melakukan capek sedikit dalam pekerjaan Tuhan, karena Tuhan akan menggantikan kekuatan baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang berikut ini adalah orang yang berpaut hatinya sama Tuhan adalah itu dia yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kehebatannya, tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya orang yang mengandalkan Tuhan dikit-dikit, persoalan yang dia harus syukuri, dia pasti menangis. Ya, karena segala sesuatu yang dia nikmati itu enak. Ya. Sekalipun tidak seperti orang lain menikmati sukacita, tapi ada sukacita tersendiri. Ya. Jadi saya menyaksikan sendiri bahwa orang yang anggaplah hidupnya biasa-biasa saja, tapi ketika Tuhan tolong dia, ketika Tuhan bantu dia sampai dia anggaplah sukses, sampai dia, kalau dia mahasiswa anggaplah selesai, itu sukacitanya luar biasa.
kalau boleh dia meneteskan air mata. Mengapa? Karena dia sampai pada titik itu semua karena kekuatan Tuhan. Dia sampai kepada titik itu semua oleh karena kasih dan kebesaran Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biar kita semua di tempat ini, mari hati kita berfokus sama Tuhan, berpaut kepada Tuhan, sehingga hati kita akan bersorai-sorai, hati kita akan bersuka cita. Mengapa? Karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita, dan biarkanlah kekuatan kita bukan karena kekuatan manusia kita, tapi kekuatan yang berasal daripada Allah, sehingga kita tidak pernah capek, tidak pernah lelah melayani Tuhan. Kenapa? Karena pelayanan yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah sebabnya dalam hidup kita kalau boleh jangan merasa ini milik saya atau ini milikku, tapi inilah pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan percaya kita, Tuhan libatkan kita. Ya, termasuk kalau boleh di pelayanan kita di tempat ini, jangan bilang ini milikku atau punya saya, gak bisa. Ini punya Tuhan, saya pun hanya dilibatkan. Jadi kita di tempat ini sebenarnya hanya dilibatkan Tuhan, dipercaya Tuhan, mengerjakan pekerjaan hebat, mengerjakan pekerjaan mulia. Ya. Sehingga anggaplah orang-orang yang di tempat ini, mulai dari Pak Gembala, Pak Pendeta, dan pengerja yang tidak pernah kecewa. Mengapa? Karena kita hanya dilibatkan Tuhan. Ya, bukan milik kita. Itu prinsipnya yang sebenarnya benar. Ya, jangan sampai kita bilang pelayan ini punyaku, milikku. Enggak, itu punya Tuhan. Kita hanya dilibatkan Tuhan. Dilibatkan Tuhan masuk dalam pelayanan hebat ini. Kalau demikian, ya banyak jiwa dipercaya Tuhan, itu luar biasa untuk kita bimbing, kita arahkan. Kalau tidak banyak pun tetap bersuka cita karena kita hanya dilibatkan. Ya, itulah sebabnya orang yang seperti ini dia tidak pernah menyesal, dia tidak pernah kecewa melayani Tuhan. Besar, banyak yang dipercaya Tuhan itu luar biasa. Tidak banyak pun tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat ini marilah kita tetap bersukacita melayani Tuhan. Ada banyak, tidak banyak yang dipercaya oleh Tuhan, itu kita harus syukur dan kita tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan melihat sebaik apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk tetap bersuka cita melayani Tuhan sekalipun keadaan kita tidak seperti yang kita mau. Pohon ara tidak berbunga, bahkan zaitun tidak berbuah, bahkan dikatakan pohon anggur tidak berbuah. Tetap kita tidak menyesal, tetap kita tidak kecewa, tidak khawatir, tidak menyerah, karena kita tahu sukacita hati kita berpaut kepada Tuhan. Dan sebelum saya mengakhirinya, saya mengundang WL Singers maju ke depan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Musim akan ya. Terima kasih Tuhan, kebesaran dan kebaikan-Mu melebihi dari apapun yang kami tahu. Engkau lebih hebat, Engkau lebih dahsyat yang dari kami kira. Sekalipun banyak persoalan pergumulan kami, namun hati kami tetap fokus berpaut sama Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan selai rambut di kepala kita jatuh tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan tetap
selamanya, tidak akan pernah berubah. Engkau begitu mengasihi kami. Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, Tuhan memberikan kita kekenyangan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang kami tahu dan yang kami percaya, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi bersama-sama dengan kami. Kasih-Mu tetap menetap dalam hidup kami. Kami percaya dan kami yakin perlindungan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau berkata, buru-buru di udara Engkau pelihara. Apalagi kehidupan kami yang istimewa ini, yang luar biasa mulia di hadapan-Mu, Engkau pasti Tuhan pelihara, Engkau pasti Tuhan jagai. Bahkan sehelai rambut kami tidak akan jatuh tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Bahkan izinkanlah hati kami tetap fokus sama Tuhan, berpaut sama Tuhan. Sekalipun pohon ara, pohon anggur dan juga zaitun tidak menghasilkan buah, sering mengecewakan. Kambing domba juga Tuhan tidak menghasilkan. Dikala situasi kami, dikala masalah persoalan menghimpit kehidupan kami, tapi hati kami akan tetap bersuka cita. Hati kami akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, karena kami tahu Engkau lebih hebat, Engkau lebih dahsyat daripada persoalan yang ada. Kami akan beria-ria bersuka cita di dalam Tuhan, karena sumber kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Jikalau dalam hidup ini seringkali kami mengeluh, seringkali kami kecewa, seringkali kami putus asa, ampuni kami Tuhan. Karena kami tidak melihat Allah yang hebat di balik persoalan itu. Kami tidak melihat tangan Tuhan yang ajaib yang selalu bersama-sama dengan kami, yang selalu memberkati kami. Dan izinkanlah firman Tuhan hari ini yang telah kami sampaikan menjadi berkat bagi kami, bahwa hati kami akan tetap berpaut sama Tuhan, hati kami akan tetap fokus sama Tuhan. Kami akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah kami. Sekalipun keadaan menghimpit kami, sekalipun situasi tidak seperti yang kami mau, tapi sumber kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Izinkanlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan tidak kembali kepada Tuhan dengan percuma,
Dia akan pergi dan menghasilkan buah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa khususnya terus bagi gerejamu di tempat ini. Tuhan terus berkati gerejamu GPI di tempat ini, Harvest City Tuhan. Mulai dari penggembala, para penatua yang ada, semua yang mengambil bagian di dalam satukan hati pikiran Tuhan untuk terus melihat pekerjaan hebat, pekerjaan mulia, dan hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam maunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami semua berdoa dan sudah diberkati oleh kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan pujian sekali lagi yang tadi itu betapa hatiku berterima kasih Yesus. Nanti kita akan berdoa. Betapa hatiku
yang sangat berharga bagi hidup kami Tuhan. Jika hidup kami ini boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Apa gunanya kami memiliki seisi dunia ini Tuhan, jika jiwa kami tidak terselamatkan? Apa gunanya Tuhan kami memiliki harta, jabatan atau apapun dalam dunia ini Tuhan, jika Engkau tidak ada di dalam kami? Hidup kami hampa dan hidup kami sia-sia. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan siang hari ini, supaya kami tetap hidup berpaut kepada Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus kami tidak memiliki apa-apa, meskipun Tuhan dunia ini mengecewakan, sekitar kami mengecewakan, atau apapun tidak menguntungkan kami secara manusia, tetapi bila kiranya kami tetap hidup erat, hidup berpaut dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami dan menguatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu dan tanpa Tuhan kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami tidak memiliki kekuatan apa-apa Tuhan. Lebih-lebih dunia yang semakin merongrong kehidupan orang-orang percaya saat ini, dunia yang semakin menjepit kami Tuhan, dunia yang semakin mengucilkan kami Tuhan. Maka tanpa Tuhan, betapa malahnya kehidupan kami. Kami adalah manusia lemah yang punya keterbatasan Tuhan. Tapi kalau oleh Tuhan, maka kami boleh ada di depan Tuhan sebaik kami ada saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yus, yang menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami saat ini untuk menyampaikan berkat Tuhan. Bila kiranya Tuhan Yesus lewat firman ini, kami semua dikuatkan, kami semua dimampukan untuk menghadapi dunia ini Tuhan. Kami tidak pernah kecewa lagi, karena ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami sudah mulai kuat saat ini Tuhan, dan kami sudah mulai tegar Bapak. Apapun yang terjadi, maka Engkaulah Tuhan tempat kami untuk bergantung. Engkaulah tempat kami untuk mengadu. Dan kami tidak pernah undur daripada keyakinan kami kepada Kristus. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak kami yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus, buat jemaat-Mu baik yang hadir di tempat ini maupun yang tidak bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam segala pergumulan kehidupan mereka, Engkau ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Engkau melawat mereka, dan Engkau Tuhan Yesus yang berikan jalan keluar atas semua pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan Yesus, hanyalah Engkau kekuatan bagi kami. Peganglah satu persatu umat-Mu di tempat ini Bapak. Iringlah mereka dalam setiap perjalanan mereka Tuhan Yesus. Taruhkanlah mereka di dalam hati-Mu, taruhkanlah mereka dalam pikiran-Mu Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan di tempat ini boleh selalu terberkati oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mungkin dalam minggu ini mereka berulang tahun. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka. Bila kiranya Engkau tambah-tambahkan kesehatan kepada mereka, panjang umur, dan pakailah mereka seperti Engkau memakai mereka, memakai kehidupan mereka Tuhan Yesus sebagai alat-Mu. Dan Engkau Tuhan Yesus selalu topang kehidupan mereka, agar Tuhan dalam usia mereka yang bertambah, maka mereka juga semakin didewasakan dalam kerohanian terlebih Tuhan. Dan mereka semakin mencintai Tuhan dan semakin mencintai pelayanan. Tuhan Yesus yang berulang tahun pernikahan, mungkin kalau ada minggu ini kami juga berdoa, Engkau berkatilah Pak. Bila kira jadikan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Mereka saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain, dan tidak ada celah di antara pernikahan mereka yang memberikan celah kepada iblis untuk mengobrak-abrik pernikahan mereka. Tetapi Tuhan yang selalu ada bersama dengan mereka, yang menjadi kepala atas rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus, seluruh sedang jemaat yang dalam pergumulan mungkin mencari pekerjaan, Tuhan Engkau berkati Bapak. Bila kiranya Engkau beri kepada mereka pekerjaan yang sesuai dengan maunya Tuhan, sehingga melalui pekerjaan ini maka mereka semakin diberkati dan berkat Tuhan melimpah atas mereka. Tuhan Yesus, buat anak-anak kami juga, baik SD, SMP, SMA maupun yang kuliah Tuhan, kami juga serahkan di tangan-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, mereka pada naik tingkat menjadi lebih tinggi lagi Tuhan Yesus. Kayak kelas 2 menjadi kelas 3, yang SMP menjadi SMA, yang SD menjadi SMP, yang kuliah Tuhan Yesus mungkin dia naik tingkat. Kami serahkan di tangan-Mu.
bila kiranya Engkau berkati seluruh kehidupan anak-anak kami. Dan bila kiranya Engkau Tuhan persiapkan mereka menjadi alat-Mu yang melayani-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dan pekerjaan apapun nanti Engkau persiapkan kepada mereka, bila kiranya mereka tetap melayani Tuhan dalam setiap aktivitas ataupun kegiatan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat orang-orang tua kami yang ada di tempat ini, khususnya tadi Tuhan seorang tua kami yang telah bersaksi menguatkan kami. Tuhan Engkau berkati Bapa, bila kena Engkau berikan kesehatan, panjang umur kepada orang tua kami Bapa, dan Engkau berikan hati yang selalu mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami masih butuhkan orang tua kami Tuhan, untuk memberikan kami nasihat, untuk memberikan kami bimbingan, lebih-lebih Tuhan Yesus untuk semakin dekat dan berpaut kepada Tuhan. Berikanlah kesehatan selalu Bapa, tambah-tambahkan usia lagi kepadanya Bapa, berikan panjang umur, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus kehadiran orang tua kami membawa berkat bagi kami terlebih dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak muda yang telah bersaksi. Tuhan Engkau berkati, bila kiranya Engkau tambah-tambahkan lagi jiwa-jiwa anak-anak muda di GPI Harvest City ini Tuhan Yesus, agar karena anak-anak muda itu merupakan tiang-tiang dalam gereja. Dengan kehadiran mereka, maka pelayanan ini semakin dikuatkan, dan semakin ada kader-kader yang bisa Tuhan Yesus meneruskan pelayanan di dalam gereja Pentakosta Indonesia Harvest City ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, legislatif, yudikatif, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, dan semua Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami yang telah Engkau pilih untuk memimpin bangsa kami. Engkau berkati Bapak. Biar kiranya Tuhan Yesus, mereka Tuhan Yesus boleh menjalankan pemerintahan di negeri kami ini dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Dan terlebih Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau berikanlah mereka hati yang penuh sukacita juga Bapak, untuk menjalankan roda pemerintahan ini, dan sehingga kami juga anak-anak Tuhan boleh diberikan kebebasan untuk beribadah Tuhan. Dan bila kiranya kehadiran anak Tuhan juga di negeri ini, maka bangsa ini semakin diberkati. Terima kasih Bapak, anak-anak Tuhan yang telah berikan persembahan kepadamu. Tuhan Engkau berkati tangan-tangan mereka. Bila kiranya melalui Tuhan persembahan ini, maka pekerjaan di ladang Tuhan di tempat ini dapat terberkati. Dan Engkau Tuhan berkati pekerjaan usaha mereka, keluarga, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan di tangan-Mu. Dan biarlah kiranya Kau menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita, membuat kita semakin kuat dan semakin berpaut kepada Tuhan tanpa melihat kondisi dan keadaan dunia ini. Maka Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan bersatu di sini. Terima kasih buat Pak Yusni atas firman-Nya
lebih tegar, meskipun kita mungkin nggak punya apa-apa, mungkin kita sepertinya terhina gitu ya, tapi Tuhan tetap melihat kita bukan karena apa yang kita punya, melainkan memang karena pribadi kita gitu. Kita berharga di matanya. Oke, untuk minggu depan tanggal 3 Juli, jadi minggu ini minggu terakhir di bulan Juni ya. Minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Jadi minggu depan tanggal 3 Juli, minggu pertama, kita ibadah seperti biasa jam 2 sampai jam 4 sore. Worship leadernya nanti di sini sesuai jadwal Ibu Ina Jos, tapi mungkin nanti akan ada penyesuaian tergantung kondisinya ya. Lalu singernya Dasman dan Okta, asernya keluarga Guru BGA, infokusnya Kathy, kolektannya Joy, pengkhotbahnya Bapak Gembala. Musik seperti biasa Saudara Rian, dan kita ada perjamuan kudus. Jadi di latihan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu sesuai dengan kesepakatan waktu. Lalu worship leader mengirimkan list lagu maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan latihan. Worship leader mengikuti panduan liturgi ibadah yang sudah ditetapkan oleh GPI Harvest City. Semua pelayan berpakaian rapi.